Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Ya. Kayaknya masih ada yang ngantuk ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Semoga tetap semangat ya. Jadi selama pandemi kita belajar daring. Alhamdulillah saat ini kita sudah melakukan pertemuan tatap muka. Jadi tetap semangat ya. Oke, sebenarnya Ibu cek kehadiran dulu. Evi, Ada Bu, hadir. Herawati, Bu, Andy, Hadir Bu. Rizka, Hadir Bu. Pani, Kurnia, Hadir Bu. Alhamdulillah. Hadir. Nah, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta Siska untuk memimpin doa. Ya Bu. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Makasih Bu. Oke. Kita hari ini pembelajarannya yaitu mengenai hukum Faraday. Minggu kemarin kalian ini sudah mempelajari tentang elektrolisis ya. Nah, sebentar Ibu share dulu. Ada yang masih ingat mengenai elektrolisis? Ya. Apa anoda, katoda? Ini belum bisa nih share screen-nya. Bentar ya. Ada yang masih ingat? Ini file. apa Bu tadi Bu? Nggak kedengaran Bu. Ya. Ada yang masih ingat mengenai apa itu elektrolisis? Elektrolisis itu perubahan Bu dari energi listrik jadi kimia Bu. Apa kebalik ya Bu? Energi listrik menjadi kimia. Oke, yang lainnya ada? Elektrolisis Ya. Bisa share screen nih udah di. Kalian kan sudah dilihat ya LKPD-nya. Coba perhatikan di LKPD tersebut, itu ada gambar reaksi elektrolisis. Ya. Coba reaksi apa sih yang ada di katoda dan anoda pada elektrolisis tersebut? Evi, mungkin sudah dilihat kan di LKPD-nya reaksi elektrolisis pada larutan NaCl. Ya, di katoda apa saja reaksinya? di katoda Na plus elektron jadi Na. Itu Bu. Ada tulisannya gitu Bu. Ya. Kalau di katodanya, Yang tadi katoda Bu. Itu tadi di katoda Bu. ya. Kalau di anodanya, Namanya di sini tulisannya 2Cl- jadi Cl2 plus 2 elektron. Oke. Nah, kemudian di H2O ditambah 2 elektron
elektron menjadi H2 ditambah 2O-. Kalau yang di lelehan, kalian melihat orang melakukan penyetuhan, atau melakukan penyetuhan, yang mana kalian melihat itu apa ada yang tahu, misalkan kalian punya cincin ada yang dari perak ataupun dari besi, kemudian disepuh supaya menjadi emas gitu. Ini nggak bisa geser tuh. Di laptopnya nggak bisa menggeser. Ada yang bisa bantu ibu nih. Terlihat tidak PPT-nya? Kelihatan, Bu. Lihat kan? Terlihat, Bu. Nah, tapi ibu tidak bisa mengkliknya nih. Nggak bisa mengklik. Ini ibu mau menampilkan video dari video yang kalian amati tadi, itu kan ada lapisan logam besi menjadi emas. Nah, di situ logam emas mengendap pada permukaan besi. Oke, dilihat ya. Dilihat LKPD-nya, Ibu sudah membagi kelompok ya. Ada 2 kelompok. Kelompok pertama Evi, Herawati, Endi, dan Tri. Kelompok kedua Kurnia, Siska, Fani, Linda, dan Dia. Ya. Silakan kalian cari pertanyaan atau rumusan masalah yang ada pada video yang kalian amati tersebut. 1,17 gram nikel itu. Habis itu untuk menentukan waktunya itu T ya, sama dengan masa endapannya 1,17 gram ini dikali dengan 96.500, kemudian dikali dengan masa ekivalennya. Masa ekivalennya ya tadi sudah dijelaskan. Kemudian buat arus listriknya adalah 8 ampere, sehingga diperoleh waktunya adalah berapa? Ya? 485, Bu. 85 ya, good. Kemudian untuk soal yang kedua,
kelompok 2, bagaimana? Sudah selesai yang kedua, soal nomor 2? Sudah, Bu. Ya. Jadi pada proses elektrolisis larutan AgNO3 selama 1 jam dengan kuas arus 2 ampere, berapa massa perak yang diendapkan? Kelompok 2 hasilnya 0,805 gram, Bu. Oke, bagaimana kelompok 1? Sama Bu, kelompok kami juga 0,805 Sama ya. gram. Oke, ya. Bagus ya semuanya. Nih. Lalu untuk yang ketiga nih, yang tadi Ibu jelaskan, bagaimana kalau misalkan dalam suatu elektrolisis tersebut ada lebih dari 1 elektrolit. Pakai hukum Faraday 2, Bu. Ya, pakai hukum Faraday 2. Seperti contoh soal yang nomor 3. Ya. Jadi contoh soal yang nomor 3 itu sudah didiskusikan. Jadi ke dalam 2 sel larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4 yang dihubungkan secara seri. Jadi syaratnya di situ dihubungkannya secara seri ya. Jadi maka tentukan banyaknya tembaga yang mengendap. Larutan yang dipakai dalam elektrolisis itu memakai hukum Faraday kedua, di mana di situ memperbandingkan ekivalen dengan masanya. Gitu ya, Bu? Betul ya, Bu ya? Ya. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok 1? 5 menit lagi, Bu ya. Ya, oke. Ada yang mau menambahkan? Apa sama kesimpulannya? Oke, ya. Tadi sudah ya bahwa hukum Faraday 1 itu menyatakan bahwa massa zat yang terjadi selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik melalui sel elektrolisis. Nah kan kalau pada hukum Faraday 2 itu jika dalam jumlah listrik yang sama dialirkan dalam 2 ataupun lebih sel elektrolisis dengan elektrolit yang berbeda, kita gunakan hukum Faraday 2. Itu yang menyatakan massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis itu berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut ya. Oke. Alhamdulillah kalian semua sudah dengan baik berdiskusi dan sudah cukup bagus menyimpulkannya tadi. Selanjutnya bagaimana pembelajaran hari ini? Mohon maaf ya ada sedikit terkendala, semoga kalian tetap fokus belajarnya dengan kendala apapun dan tetap semangat ya. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut dan lebih memahami Faraday 2 di LKPD itu Ibu sudah memberikan beberapa soal-soal evaluasi yang bisa kalian pelajari di situ. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ya, kita akhiri pelajaran hari ini ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.